Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa, khususnya di market XAUUSD, seperti apa lanjutan atau perkembangan dari pergerakan XAUUSD ini untuk minggu depan, ya, ataupun di hari Senin. Oke, gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart ya. Kita mulai di time frame weekly ya. Kenapa? Karena untuk memulai sebuah analisa ya, untuk kita melihat dari pergerakan di minggu depan, kalau saya pribadi, saya melihatnya adalah di time frame weekly. Perkembangan dari pergerakan sebelumnya ya, yang akan kita analisa untuk kita bisa mempredik ya pergerakan untuk minggu depan. Oke, langsung aja nggak lama-lama kita lihat di chart ya. Dari pergerakan XAUUSD selama kurun waktu ya, dari posisi terakhir tertingginya yaitu di 2075 ya, poin 28. Ini 7 Maret 2022. Start dari posisi tertinggi di area sini ya. Nah, selama dari pergerakan XAUUSD ini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Sangat besar sekali penurunannya ya. Maka di sini selalu saya katakan XAUUSD masih dalam tren turun untuk di time frame yang besar. Kalau kita perhatikan di pergerakannya di minggu kemarin ya, nih kita akan bahas ya, langsung aja. Di minggu kemarin secara teknis ya, perhatikan, karena kita lihat swing terakhirnya adalah tertinggi di 1807.96 dan tepat di area trendline atas ya. Di sini ini kan membentuk sebuah channel ya. Kalau kita lihat di seperti ini kan membentuk sebuah channel ya. Dari penurunan ini adalah sebuah channel. Dan tepat di area sini, trendline, terjadi penolakan yang cukup besar ya, di 4 minggu yang lalu ya, di mana candle hijau dimakan oleh candle merah. Inilah yang menjadi senjata atau kunci dari penurunan XAUUSD untuk saat ini. Maka saya katakan ya, dari pergerakan di minggu kemarin ya, nih masih kecenderungannya kuat turun gitu. Dimana kalau kita perhatikan dari 1, 2, 3 ya, 3 minggu ke belakang XAUUSD ini candlenya merah semua, memberikan informasi bahwasanya jalannya pergerakan penurunan ini ya, nih dampak dari pembentukan dari bearish engulfing. Nah, candle hijau dimakan oleh candle merah tepat di area trendline, membentuk bearish engulfing yang menyebabkan selama 3 minggu ke belakang terjadi penurunan. Oke, ini yang pertama yang teman-teman harus pahami. Terus kemudian dengan kenaikan di minggu kemarin terbentuknya candle warna hijau ini, apakah ini sudah dikatakan pembalikan arah atau pembalikan tren naik? Kalau saya katakan di sini dengan kondisi pergerakan XAU seperti ini ya, kita nggak bisa melihat dari kondisi di mana pergerakan ini terjadi lanjutan kenaikan yang cukup tinggi atau perubahan tren. Belum, masih jauh. Kenapa? Anda bisa lihat, yang bisa kita lihat di sini yang pertama kan dampak penurunan ini dari pembentukan bearish engulfing secara teknikal. Maka jika kita mengatakan tren ini sudah berubah, kalau pergerakan dari weekly ini bersusun candle warna hijau dan breakout di atas 1807.96, maka di sini kita bisa katakan pergerakan dari XAUUSD ini sudah berubah menjadi sebuah tren, bisa dikatakan tren naik. Nah, ini yang teman-teman wajib pahami dan wajib ketahui gitu loh dari pergerakan XAUUSD. Nah, karena kita tradingnya adalah day trading ya, day trading di mana pergerakan yang kita
analisa adalah di time frame yang lebih kecil dibandingkan time frame weekly. Tapi minimal dengan adanya kita ketahui terbentuknya candle di weekly, ini yang kita bisa memperhatikan atau melihat di mana pergerakan dari XAUUSD ini ya, tekanan sellernya lebih besar atau tekanan buyernya yang lebih besar. Ini loh. Ini dulu yang pemahaman yang teman-teman wajib pahami. Karena kalau kita berbicara di time frame weekly, memang volatilitasnya sangat besar karena weekly ya. Satu minggu itu rata-rata pergerakan weekly terjadi itu rata-rata biasa $50 gitu. Kalau market yang tidak terlalu fluktuasi atau hanya sebatas bergerak kecil ya, itu hanya berkisaran kurang lebih $40. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Maka kalau kita perkecil dari kondisi pergerakan di weekly ya, nah seperti ini. Secara kasat mata kita melihatnya ini pembentukannya kan tangga turun, tren turun gitu. Membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, saat ini mencari titik lower low sebenarnya, tapi tertahan di strong support. Nah, strong support berapa? Nah, di strong support di kisaran 1680 ya, ini 1680 poin 97 nih menjadi area strong support. Apakah ini sudah bisa menjadikan acuan pembalikan? Belum tentu juga. Kenapa? Yang tadi saya katakan di pergerakan XAUUSD tekanan seller besar terjadi karena ada pembentukan bearish engulfing di 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu ya. Nih, ini kuncinya. Maka jika terjadi memang pembalikan tren, kita bisa katakan pembalikan tren menjadi tren naik ketika sudah breakout ya di atas resisten monthly yaitu 1807.96. Ini menjadi sebuah kunci. Tren bisa dikatakan berubah jika sudah break di atas 1807. Apakah ini double bottom? Ya bisa jadi double bottom. Maka saya tadi bilang kalau double bottom ini betul-betul double bottom di time frame weekly, time frame besar, dia betul-betul harus break di atas 1807 karena kita nanti bisa copy dari area 1807 sampai dengan area bottomnya ini, panjangnya ini berapa dolar, kita copy ke atas, kita akan menemukan titik resisten yang akan dikejar. Tapi dengan posisi seperti ini kita nggak bisa ngopi gitu loh. Bisa juga ini bisa menjadi cup and handle gitu loh. Ya kan? Duh. Bisa jadi cup and handle. Ini bisa naik dulu minimal 50%. Ya, dari mana? Tapi dari atas ini ya. Kalau kita tariknya ini kan 50% dari posisi swing terakhir ya. Karena kita lihatnya jangka pendek. Kalau kita 50% dari sini ya kurang lebih di 1749 di area sini. Ya, 45 49. Ini area 50%. Nah, sampai situ baru terjadi penolakan, dia turun lagi, baru itu bisa dikatakan bisa momentumnya bisa terjadi cup and handle. Handle-nya setelah itu dia memastikan dulu break area neckline-nya ini, area strong support 1680. Oke ya, jadi ini yang teman-teman buat subscriber Zona Forex, jadi lebih paham ya, lebih smart dalam melihat sebuah pergerakan atau sebuah market. Memang kita berbicara kalau dari time frame kecil ya, seperti halnya kayak di hari Jumat kemarin ya, kita lihatnya tren naik gitu. Memang pergerakannya naik, tapi secara struktur yang terlihat di time frame weekly, XAUUSD ini masih dalam bayang-bayang tren turun. Tren besarnya itu turun, apalagi 4 minggu ke belakang ada pembentukan bearish engulfing. Catatannya di sana ya. Jelas ya. Nah, di situ nanti ini akan kita bahas lagi ya, yaitu mengenai pergerakan di hari kemarin atau di minggu kemarin ya, dimana Anda bisa lihat data yang sudah kita masukkan di sini. Perhatikan, dimana di minggu sebelumnya ya, bukan di minggu kemarin yang warna hijau, ini minggu sebelumnya kita memiliki harga tertingginya ya,
weekly resistance yaitu di 1745.55. Kemudian dari pembukaannya weekly open bears di sini 1738 ya, 0.05, dan low-nya adalah 1688.91. Dan menariknya kalau kita perhatikan dari terbentuknya candle warna hijau ini di minggu kemarin ya, perhatikan di mana pergerakan di minggu kemarin tidak mampu baik dia breakout wilayah support atau low weekly di minggu sebelumnya ataupun dia breakout di atas weekly resistance yang tercipta di minggu sebelumnya atau tertingginya di minggu sebelumnya. Ini tidak mampu satu candle ini ya. Perhatikan, ini kan high terakhir di sini, sebelumnya di sini, berarti makin menurun. Dan yang di bawah sebelumnya di sini tapi membentuk low di minggu kemarin hanya sebatas di area sini, yaitu di kisaran 1691. Artinya apa? Pergerakan di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Nah, tidak berubah atau tidak merubah dari posisi high ataupun low di minggu kemarin atau di minggu sebelumnya ya, di candle yang warna merah ini. Nah, hanya terbatas dari pergerakan di dalam high dan low di minggu sebelumnya. Nah, ini yang teman-teman harus jeli di situ. Dan apakah pergerakan untuk XAUUSD di minggu depan ini akan bergerak yang sama atau bergerak terbatas? Ya, kalau saya lihat dan perhatikan, karena di sini ada pembentukan candle warna hijau memiliki ekor panjang bawah, memiliki ekor panjang atas, artinya pergerakan ya untuk minggu depan masih bergerak konsolidasi ya. Adapun konsolidasi dari pergerakan XAUUSD kecenderungannya adalah naik, ya artinya koreksi bullish untuk koreksi. Nah, di situ. Cuman di sini kalau kita perhatikan, ini sudah ada kemajuan ya dari XAUUSD yang sebelumnya di 3 minggu ke belakang nih candlenya warna merah. Tapi di minggu kemarin terbentuknya adalah candle warna hijau. Artinya apa? Artinya sudah ada kekuatan buyer yang menekan dan menutup di candle warna hijau. Nah, ini sudah ada berpotensi ya. Sudah ada potensi kuat dari candle hijau ini di mana buyer sudah memiliki kekuatan. Ya. Nih, kalau sebelum-sebelumnya kan merah. Nah, ini baru hijau. Artinya akan ada uji area tertingginya ya untuk di minggu depan, yaitu area-area penting, di area berapa yang akan diuji, yang akan di breakout baik di high minggu kemarin ya kan, atau di low-nya di minggu kemarin. Bisa juga terjadi meskipun di sini seperti long legs doji ya. Nih, bisa juga di sini minggu depan juga candle warna merah, bisa juga gitu. Tapi kita akan lebih jeli kalau kita melihat nanti di time frame kecil. Setelah kita mengetahui di time frame besar seperti ini batasan-batasan areanya, area pentingnya di level berapa aja, baru nanti kita lihat di time frame kecilnya untuk kita melihat dari pergerakan dorongan dari time frame kecil itu yang tepat di area-area penting yang wajib kita pantau untuk kita melihat dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan hari Jumat itu ya. Terus kemudian menariknya juga level 1727.24 area 50% ini gagal di breakout ya. Kalau kita lihat di minggu kemarin dia masuk lagi ke dalam dan close-nya memang tidak lebih dari pembukaan XAUUSD di minggu kemarin. Artinya dia close di atasnya open. Ini yang disebut dengan candle naik atau candle warna hijau yang memiliki potensi buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Nah, itu. Oke. Sekarang sebelum saya berlanjut lebih dalam lagi mengenai analisa kita untuk minggu depan,
ya seperti apa pergerakannya. Di sini saya akan menandai dulu nih ya, atau merapikan dulu dari coret-coretan ini ya, yang kita akan rubah dari pembukaan tertingginya sampai dengan terendahnya di minggu kemarin. Oke, langsung aja saya rubah dulu ya. Oke, setelah kita ini ya, kita masukkan angkanya, dimana di minggu kemarin, perhatikan, dimana di minggu kemarin itu sudah ada pembentukan weekly open bulls ya. Nih pembukaan di minggu kemarin adalah naik di 1712.66, kemudian memiliki tertingginya adalah 1729.56 nih di sini ya. Kemudian memiliki data terendahnya adalah low weekly di 1691.46. Ini adalah data di pergerakan di minggu kemarin ya. Yang pastinya kenapa saya masukkan data-data ini, untuk kita melihat dari perkembangan untuk 1 minggu ke depan ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Apakah pergerakan dari Senin sampai dengan hari Jumat itu berhasil breakout di area-area penting ini yang menjadikan high ya, high, open, high, low ya di sini. Oke. Karena apa? Ketika nanti pergerakan di minggu depan ya, di mana pergerakannya berhasil dia breakout di bawah weekly open bulls, di bawah weekly open bulls yaitu 1712.66 ya. Dan dari Senin sampai dengan hari Jumat ya, ternyata market lebih banyak bergerak di bawah 1712.66. Itu artinya sudah ada konfirmasi sementara ya, konfirmasi sementara seller cukup kuat sekali menekan daripada pergerakan sebelumnya adalah bullish. Artinya dorongan seller sangat kuat. Nah, ini yang menjadi acuan untuk kita baca dari data weekly open bulls ketika area ini ya, yang pembukaan di minggu kemarin terjadi breakout ketika hari Senin sampai dengan hari Jumat. Berarti kecenderungannya sudah terjadi kekuatan seller yang besar, itu loh maksudnya ya. Nah, itu kondisinya yang saya maksudkan. Kenapa saya masukkan weekly open bulls, areanya adalah 1712.66. Tapi kalau menjauh dari level weekly open dan dia bergerak apalagi breakout di atas 1729.56 di minggu depan ya, jika breakout sampai area sini dari Senin sampai dengan hari Jumat ya, terjadi datanya breakout di atas high weekly, maka kecenderungan bullish
untuk koreksi sangat besar. Ya, bullish untuk koreksi sangat besar. Tandanya di situ, oke? Sekarang kita turunkan di time frame daily ya, untuk kita lihat dari pergerakan selama 1 minggu ini. Nah, ini di time frame daily menariknya ya, kalau kita perkecil seperti ini ya, setelah terjadi penurunan ya dari titik tertinggi 1766.26 ini terjadi bearish engulfing. Nih, ada bearish engulfing di area sini yang menjadikan 1 2 3 4 5 ya, 5 hari yang lalu ya, dari bulan Agustus tanggal 26 sampai dengan bulan September tanggal 1 terjadi penurunan impulsif yang cukup besar dari dampak pembentukan bearish engulfing di area sini. Perhatikan nih ya, dari tertinggi 1766 dan wilayah 78,6%, yaitu 1749 setelah kita tarik dari titik A menuju titik B. Keluarlah Fibonacci retracement ini. Dan posisi bergerak dari tanggal 1 September sampai dengan terakhir kemarin 9 September hari Jumat terjadi pergerakan yang konsolidasi nih. Ya, ini pergerakan konsolidasi ini Anda perhatikan perubahan dari warna candle hari per hari ya. Ini sangat berwarna, artinya apa? Naik turunnya itu tidak trending gitu. Ya, pergerakannya tidak tren naik yang cukup besar atau tren turun yang cukup besar. Beda dari sebelumnya ini, dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 1 September. Ini jelas turun pasti gitu loh. Ini juga koreksinya juga naik pasti. Tapi kalau di minggu ini banyak terjadi gejolak yang tidak pasti dari pergerakan XAUUSD, lebih kecenderungannya adalah konsolidasi, warnanya berantakan. Naik turunnya tidak tidak stabil. Setelah naik di atas dia dibanding ke bawah, setelah itu dia turun ke bawah, dinaikin lagi ke atas. Nah, inilah yang disebut dengan pergerakan konsolidasi. Maka di sini yang biasanya menghancurkan mental para seorang trader ketika mendapatkan pergerakan yang seperti ini, karena pasti galaunya begitu besar gitu loh ya. Makanya dengan adanya saya membuat sebuah konten ya di dalam dunia trading ya, bismillah aja ya, semoga bisa membantu teman-teman semua lebih tenang dalam menghadapi sebuah market yang tentunya tujuan kita adalah profit. Nah, itu yang menjadi tujuan awal ya, bisa membantu dan teman-teman juga bisa terbantu, intinya di situ ya. Jadi ini yang teman-teman wajib perhatikan ya. Dari saya bahas tadi di time frame weekly begitu panjang ceritanya ya, tapi di sini teman-teman juga harus melihat kondisinya, pergerakan hari per harinya seperti apa untuk saat ini ya. Makanya selalu saya bilang tolong jangan di skip supaya apa, Anda tidak gagal paham gitu loh. Bukan yang dicari itu di menit-menit terakhir. Oh, batasannya di sini, entry-nya di sini, area pentingnya di sini. Ya, Anda tidak akan pernah pintar. Gitu. Oke? Ya, saya lanjutkan. Dari posisi dari pergerakan ini memang kalau kita lihat kecenderungannya adalah naik ya. Nih, dari berantakannya pembentukan candle-candle dari hari per hari ini kecenderungannya memang naik. Perhatikan aja. Kenapa? Anda bisa lihat sebelum terjadi kenaikan beberapa area ya, ini sudah ada pembentukan bullish engulfing. Ini bullish engulfing pertama kali menjadikan pergerakan ini membentuk high yang semakin meninggi gitu loh. Dibandingkan kalau low sini sama low sini ini baru aja sih maksud saya baru terjadi nih ya, tapi low-nya juga makin meninggi ya, high-nya juga makin meninggi. Ada dorongan buyer yang cukup kuat meskipun dari close pergerakannya ini tidak bisa ditentukan arah dan tujuan. Makanya saya bilang area saat ini adalah area konsolidasi atau pembentukan area sideways. Besar memang area sideways-nya dari high 1799.56 nih
Ini area resisten dan area support bawahnya juga di bawah 1688.91. Besar. Nih, konsolidasinya besar sekali kalau kita ukur ya dengan garis ukur dari titik terendah di sini 1688.91 kita tarik ke atas sampai dengan titik tertingginya di hari kemarin 1729. Di sini sudah mencapai rata-rata $40 ya. Selama kurun waktu berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Selama 6 hari terjadi pergerakan volatilitas yang cukup tinggi ya, hingga mencapai $40 dalam hari perharinya ya. Naik turunnya ini $40 gitu loh. Selama 6 hari ke belakang ya. Jelas ya. Nah, terus kemudian gimana arah untuk saat ini? Nah, di sini yang Anda perhatikan area bawah ada dua informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama di sini ada bullish engulfing, kemudian yang di sini ada bullish engulfing lagi ya. Nih, makanya kenapa saya tulis di sini adalah key level. Key level yang pertama di sini, key level yang kedua di sini. Karena ini ada potensi bullish engulfing, ini ada bullish engulfing yang sekiranya mendorong secara teknikal XAUUSD terjadi kenaikan. Ya, ini. Dan ini tepatnya ya, ini saya ganti dulu 97.33 ya. Nah, ini saya rubah dulu 33 poinnya. Ya, saya pasin. Kurang lebihnya segini key levelnya. Kemudian yang kedua key levelnya 0186. Ini saya ganti juga. Oke. Nah, seperti ini. Untuk apa? Jadi untuk di minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, perhatikan di mana key level ini menjadi sebuah area penting ya. Kalau terjadi breakout di bawah 1701.86 yang tentunya daily ya. Breakout daily, pergerakan candle turun di bawah 1701.86, maka berpotensi kuat akan ada terjadi dorongan yang terjadinya bullish untuk koreksi ini. Berarti bisa jadi area high terakhir 1729.56 ini menjadi tertinggi terakhir dari pergerakan konsolidasi ini gitu loh. Ya, maka di sini perhatikan nih untuk di minggu depan ya, dari key level kisaran 1697.33 sampai dengan 1707.86. Ini wajib diperhatikan. Ya, secara candle sebelumnya ini adalah naik ya, maka saya bilang untuk minggu depan pergerakan dari XAUUSD ini adalah bullish untuk koreksi. Jelas ya, bullish untuk koreksi. Target maksud saya pergerakannya ini naik tapi sifatnya hanya koreksi. Jadi masih ada area-area yang wajib diperhatikan dan dipantau. Intinya di situ ya. Jelas ya. Nah, ini koreksinya sampai berapa? Kalau kita lihat di beberapa hari ke belakang nih, 1, 2, 3, 4, area 50% 1727 ini area strong, kuat sekali ya. Tidak berhasil breakout di atas 1727. Area 50%, bahkan 61,8% aja 1736 tidak disentuh sama sekali. Apakah minggu ini dapat menyentuh area sini? Secara kita lihat dari candle terakhir ya, ini perhatikan. Candle terakhir di sini adalah membentuk sebuah pembentukan candle di mana ekornya panjang ya. Bodinya hijau juga panjang. Jadi tekanan buyer dan seller ini menurut saya seimbang di hari kemarin. Nih ya, kekuatan buyer naiknya dan turunnya ini seimbang meskipun close dari pergerakan XAUUSD itu di bawah 38,2%, 1718. Artinya gagal dia breakout di atas 38,2%. Ini untuk hari Jumat. Apakah nanti hari Senin ada peningkatan, penurunan atau kenaikan? Nanti kita lihat batasan areanya sampai berapa supaya kita tahu ketika area tersebut di breakout ya, seperti penjelasan saya di analisa sebelumnya yang menjadi acuan entry kita ya. Dan di situ nanti kita lihat ya perkembangannya. Minimal kita tahu di sini weekly open bulls yaitu 1712.66. Maka kalau di hari Senin, contoh nih hari Senin ya, saat ini harga kan 1712. Kalau hari Senin ternyata
di candlenya dia bergerak di atas 1718, besar kemungkinan akan menuju ke wilayah 1727 lagi, akan menguji ke sini. Jelas ya? Ya, ini yang teman-teman wajib perhatikan ya dari kondisi susunan candle yang seperti ini ya. Nanti kita bahas lebih detail di time frame yang lebih kecil. Untuk minggu ini target tertingginya sampai berapa sih gitu? Kalau kita lihat tertinggi minggu depan ya, kalau pergerakannya memang kecenderungannya dia naik ya, kecenderungannya dia naik nih ya, maka kita bisa lihat dari posisi pergerakan terakhir ya. Kalau dia memang kekuatannya kuat banget naik, akan menguji yang pertama adalah wilayah sini nih ya, yang menjadikan wilayah resisten dan wilayah 78,6%, yaitu range-nya adalah $37 sampai dengan area 1765, yaitu 76,5%. Ya, di sini. Di 1765 maksud saya, 1765 ya, atau monthly open bears ya, di sini akan menguji kuat ke area sini. Oke, ya. Di sini areanya ya, kuat akan menyentuh area sini. Oke. Tapi kalau kecenderungannya ternyata dari pergerakannya ini adalah turun, saya akan ukur dari tertinggi terakhir di sini ya, dengan target ke bawah minimal 50% yang akan disentuh. Dia akan menguji kuat wilayah strong support, yaitu 1680.97 sampai dengan 1676.86. Maka wilayah ini yang menjadi target terendahnya, perhatikan ya. Dan wilayah atas ini sebentar, dan wilayah resisten tertinggi. Jadi target untuk minggu depan ya, kalau dia naik maka dia akan menguji kuat wilayah 1766.26. Perhatikan di sini ya, 65 sampai 66. Kalau dia menguji kuat wilayah support, dia akan bergerak menuju area strong support, yaitu 1676 sampai dengan 1680. Yang tentunya pergerakan baik naik ataupun turun, dia harus melewati area-area penting yang sudah kita tandain. Nah, seperti itu. Minimal kalau naik tujuannya kita tahu, oh tujuannya ke sini gitu loh. Oh, kalau turun tujuannya ke sini. Jadi seorang trader itu juga harus bisa menentukan tujuannya gitu loh. Tujuan dari pergerakan ini menuju ke area resisten berapa? Nah, menuju ke area support berapa? Itu menjadi sebuah catatan penting. Jadi minggu ini Anda boleh catat ya, kalau kekuatan buyer lebih besar maka dia akan menuju ke level 1766. Artinya kalau dari Senin sampai Jumat sudah menyentuh level 1766, Anda sudah harus berhati-hati. Karena itu sudah mencapai titik tertingginya. Bisa terjadi bergerak terbatas ya, atau membentuk sebuah area base, ataupun dia koreksi ke bawah. Pasti ada penolakan. Dan di area 1676 area support juga sama. Kalau pergerakannya ini sudah menyentuh wilayah ini, hati-hati. Ini juga bisa terjadi pembalikan ya. Bisa juga posisinya membentuk area base karena sudah terpenuhi range pergerakan dari Senin sampai dengan hari Jumat. Volatilitas atau range pergerakan besarnya sudah memenuhi syarat gitu loh. Ya, itu untuk kehati-hatian kita dalam melakukan transaksi. Jelas ya teman-teman ya. Target weekly minggu depan sudah kita dapatkan, arah pergerakannya kecenderungannya adalah bullish untuk koreksi. Sekarang kita berlanjut di time frame 4 jam. Nah, ini berbanding terbalik. Di time frame 4 jam dorongan kuat seller ya, khususnya di sesi Amerika kemarin ya. Perhatikan di sini. Di sini membentuk sebuah bearish engulfing. Dari pagi dia tekan kuat naik, candle kecilnya makin ke atas makin membesar ya. Perhatikan volumenya juga makin membesar. Sempat terjadi breakout 1727 pukul 4 sore. Tapi pergantian candle di 4 sore tersebut terjadi impulsif bearish yang cukup besar. Dan di sini sudah saya berikan informasinya dan sudah saya review. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang disampaikan, pergerakan menjadi turun. Sempat terjadi penurunan ya, mendekati EMA 50 ya, dan mendekati area weekly open bulls di area sini.
Ya, ini kemarin juga sudah kita tandain, ini juga berdekatan dengan area trendline. Ya, nih trendline-nya adalah ini. Perhatikan ya, ini saya tarik lagi. Dari posisi terendahnya ini, ya, kita tarik ke atas dari titik 1, 2, ketemu titik ketiga di hari kemarin. Nah, di sini. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah area trendline-nya. Ya, saya ganti warna biru ya. Nah, seperti ini. Ya. Dan kemudian terjadi kenaikan ya ketika pukul jam 8 malam nih XAUUSD bullish lagi, pembentukan bullish pin bar ya, dan kemudian tapi dia tertahan di 1720 yang menjadikan area ini menjadi resisten ya. Ini saya ganti dulu. Ini menjadi sebuah area resisten terkuatnya ya, yang dimana dari pergerakan resisten ini menolak dari pergerakan sebelumnya. Ini kuat sekali dan terjadi bearish engulfing. Candle hijau dimakan oleh candle merah. Tapi hati-hati karena terakhir di sini adalah pembentukannya adalah ekor panjang dan saat ini bergerak di atas EMA 50 ya. Saya perkecil dulu ya. Nah, nih. Ini menjadi sebuah informasi yang cukup jelas. Dia breakout di atas trend line nih. Breakout di atas trend line dan kemudian impulsif bullish juga sudah breakout dan dia koreksi. Sorry. Dan dia koreksi ya, membentuk bearish engulfing. Perhatikan ya, tepat di area trendline ini. Bisa juga ini bisa menjadi penolakan atau pembentukan kekuatan buyer terkumpul di sini dan terjadi kenaikan. Ini bisa terjadi gitu loh. Ya. Nah, jadi potensi menurut saya untuk hari Senin, potensi bullish untuk koreksi ini masih terlihat jelas ya. Meskipun trendline sudah di breakout ya, ini kecenderungannya menurut saya lebih besar naik ya untuk 1 minggu ke depan. Makanya saya bilang bullish untuk koreksi. Kecuali ada area yang berhasil di breakout, contoh dia breakout pertama ya, breakout trendline di sini ya. Kemudian breakout area key level 1701 atau 1700 menjadi level psikologi sampai dengan area key level 1697.33, kecuali kalau pergerakannya sudah breakout di bawah area-area penting ini, maka kecenderungannya akan kembali turun. Jelas ya. Ya, sekarang kita masuk di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam pergerakan saat ini masih membentuk sebuah area base. Nih perhatikan. Kenapa saya bilang membentuk area base? Sebelum penutupan dia hanya bergerak di kisaran ya. Yang dimana di sini menjadi wilayah support ya. Perhatikan, ini menjadi wilayah support dan kemudian ini menjadi area resisten ya, dan hanya bergerak di wilayah terbatas. Ini terakhir dari segi penutupannya. Maka di sini saya tandain dulu wilayah support di hari kemarin. Ya, kita masukkan dulu angkanya minimal di sini ya. Ini wilayah supportnya yaitu di kisaran, kita lihat dulu low-nya 1711.42 ya. 11.42 kita masukkan angkanya, kita pasin dulu. Ya, di sini oke, ini adalah wilayah support di hari Jumat kemarin. Nah, seperti ini. Ya, jadi batasan yang harus kita lihat, kita pantau untuk hari Senin ini, yang pertama ya wilayahnya adalah area resisten 1720. Ini yang pertama menjadi wilayah pantau kita ya, saya tandain dulu. Ini menjadi wilayah pantau kita untuk hari Senin. Oke, ini wilayah pantaunya. Saya tandain dulu. Nah, ini adalah wilayah pantaunya. Kemudian wilayah pantau berikutnya adalah, sebentar saya kecilin dulu. Nah, wilayah pantau berikutnya ini. Nih ya, terakhirnya ada di sini nih. Nah, di sini. Oke, kurang lebih di sini yang menjadi wilayah pantau atau level psikologi terdekat dari pergerakan XAUUSD saat ini. Ini menjadi wilayah pantau berikutnya adalah di sini ya. Ini saya kasih nama level psikologi aja ya, seperti ini. Ini yang menjadi wilayah pantau. Kalau terjadi breakout di bawah area 1714, maka dia kecenderungannya akan turun dan menyentuh level 1711 yang akan menjadi tantangan level berikutnya ya. Itu.
Oke, kita turunkan. Ini menjadi wilayah pantau di level psikologinya di sini, ya. Nah, sekarang kita akan buatkan skenarionya, ya, untuk hari Senin. Saat ini harga ditutup di area 1717.23 ya. Nah, besar kemungkinan kalau nanti sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, ya, kalau kita lihat akan menguji wilayah resisten di sini ya 1720 atau akan menguji wilayah trendline, ya. Besar kemungkinan akan naik turunnya seperti ini dulu. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Perhatikan area trendline ini sangat penting ya. Biasanya terjadinya seperti ini. Karena dorongan dari low-nya semakin meninggi ya, besar jadi kemungkinan nanti hari Senin ini akan menguji kuat wilayah resisten 1720 ya, dan akan menguji berkali-kali. Kalau biasanya yang horizontal line ini diuji dari terbentuknya low yang makin meninggi, ini biasanya terjadi breakout. Nah, maka saya informasikan di sini Anda boleh buy, oke, Anda boleh buy jika harga berhasil breakout ya. Berhasil breakout di atas 1720.40. Breakoutnya apa? Candle yang terbentuk adalah impulsif bullish ya. Close di atas 1720 dan memiliki konfirmasi dia bergerak naik, maka dia akan menuju ke area 1727. Sampai sini dulu. Oke. Kalau kita ukur ya, sebentar, kalau kita ukur dari kisaran di area sini ya ke atas ini sudah mencapai range $10 ya. Nanti kita lihat, ini saya kasih pembahasan sampai dengan sesi Eropa saja ya. Minimal nanti kalau kita berlanjut di pergerakan struktur yang terbentuk dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa di hari Senin ya, maka akan menguji kuat wilayah 1727 dan menjadi high weekly 1729 akan diuji sekali lagi. Oke, maka terbentuknya seperti ini. Tapi kita harus waspadai juga untuk area bawah. Jika mana trendline ini berhasil di breakout ya, sampai dengan area level psikologi 1714 seperti ini pergerakannya, bisa juga dia akan retest dan akan berlanjut turun menuju wilayah support yaitu di 1711 yang akan diuji. Sampai ini di breakout maka kecenderungannya akan seperti ini. Nah, ini dari posisi bawah dan ini menjadi posisi atas. Nah, seperti ini jalurnya ya. Jadi gambarannya seperti ini. Maka sangat penting hari Senin kalau dia sampai dengan breakout di atas 1720.40, artinya buyer sangat kuat. Ya, buyer sangat kuat. Makanya pengujian juga berikutnya adalah 1727. Jadi Anda boleh buy ketika close di atas 1720, dia akan bergerak naik, atau dia close di bawah 1714 yang akan menguji sekali lagi wilayah support di hari Jumat kemarin yaitu 1711.42. Ini dulu gambarannya ya. Jadi poin-poinnya sudah saya sampaikan ya. Kalau masih bingung, Anda boleh ulang video ini ya. Kenapa saya buat di hari Sabtu? Supaya kita memiliki persiapan yang kuat untuk menghadapi market nanti di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Minimal kita sudah ada gambarannya dulu. Dan kalau memang lupa planningnya seperti apa, Anda bisa ulang video ini baik nonton di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Oke? Ataupun hari Senin ya. Thank you buat semuanya, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dan bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, terima kasih buat semuanya. Ya, selamat berlibur. Semoga video ini membantu ketenangan Anda dalam bertransaksi dan bermanfaat buat semuanya dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.